Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Pada video kali ini saya memasak tumisan super simple, yaitu tumis pokcoy bakso. Rasanya sangat lezat, pedas, gurih, pokoknya enak banget. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Potong bagian bonggolnya, kemudian pisahkan satu persatu seperti ini. Setelah selesai kita potong seperti ini, tidak patah, cukup bagian batangnya saja. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah semuanya, kemudian beri air. Kemudian beri garam, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan hewan-hewan atau ulat yang ada di pokcoynya itu bisa mati. Kemudian kita rendam. Nah, ini setelah direndam dan telah saya cuci bersih, hasilnya seperti ini ya. Bagian batangnya, kotorannya sudah bersih. Sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Ada 3 butir bakso, kemudian potong seperti ini atau potong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada setengah buah wortel, potong bulat-bulat seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan 1 buah wortel juga boleh, sesuaikan selera saja. Kemudian sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini bahan bumbu halusnya semuanya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Selanjutnya langsung saja pindahkan ke cobek. Tambahkan 1 butir kemiri. Kemudian kita ulek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh terasi. Haluskan kembali. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Selanjutnya ke bumbu irisnya, ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya cincang. Untuk bawang putih cincangnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan bawang putih cincangnya. Tumis sampai aromanya harum dan warnanya kecoklatan. Kemudian masukkan bumbu halusnya, tumis kembali sampai bumbunya matang dan harum. Setelah bumbunya matang, masukkan irisan bakso dan wortel, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, baru kemudian tambahkan air secukupnya. Ini airnya saya gunakan kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk kembali, tambahkan lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap rasa yang biasa teman-teman gunakan, kemudian gula pasir dan saus tiram. Tidak usah menggunakan garam ya teman-teman, karena sudah asin dari terasi dan saus tiramnya. Tapi nanti kalau kurang asin boleh ditambahkan. Masak sampai wortelnya setengah empuk atau setengah matang.
Setelah wortelnya setengah matang, baru kemudian masukkan sayur pokcoynya atau sawi sendok, lalu aduk-aduk. Gunakan api besar agar pokcoynya ini warnanya tetap hijau dan matangnya cepat. Kalau mau ada kuahnya nyemek-nyemek, airnya bisa ditambah ya. Oke, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini kurang asin, baru saya tambahkan garam sedikit saja ya. Kemudian aduk-aduk. Oke, saya koreksi lagi rasanya apakah sudah pas. Dan inilah tumis pokcoy bakso pedas gurih sudah matang. Rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Tumisan pokcoy ini rasanya benar-benar lezat banget teman-teman. Rasanya bikin susah move on karena terlalu enak. Tumis pokcoy bakso pedas gurih siap untuk dinikmati. Nah, itulah tadi resep tumis pokcoy bakso pedas gurih. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Pada video kali ini kita akan memasak hidangan lezat dan sehat tumisan super simple bikin boros nasi, yaitu tumis sawi putih tahu. Resep ini sangat mudah dan cepat, jadi cocok untuk Anda yang ingin makan enak tanpa ribet. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram sawi putih yang sudah kita cuci bersih, cucinya per lembar ya. Kemudian kita potong-potong memanjang seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman semua. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Potong-potong juga memanjang atau sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dipotong kotak dadu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya, ada bawang merah, iris tipis-tipis. Jadi ini semua itu bumbunya cukup diiris-iris saja ya teman-teman. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga. Selanjutnya ada cabai rawit, potong kecil-kecil juga ya, sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kalau kalian suka agak pedas boleh ditambah cabenya, kalau tidak suka pedas boleh tidak pakai cabai atau dikurangi cabenya ya. Cabenya ini ada 3 macam, cabai rawit, cabai hijau keriting, dan juga cabai merah keriting. Cabai hijaunya ini kita iris serong-serong, dan juga cabai merah keritingnya ini diiris serong-serong juga. Nah, ini semua bahan bumbunya sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Minyaknya ini agak banyak ya, soalnya kita mau menggoreng tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan semua tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa dibalik. Menggoreng tahunya ini jangan terlalu kering ya, seperti ini saja, agak basah. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, minyaknya kita kurangi. Selanjutnya masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan aromanya harum. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah aromanya harum dan sudah layu, masukkan irisan cabai. Aduk-aduk kembali.
Selanjutnya masukkan irisan sawi putih semuanya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, beri air secukupnya. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi, beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, saus tiram. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Masak tumis sawi putih tahu ini sampai matang, airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, inilah tumis sawi putih tahu sudah matang, rasanya sudah pas, sudah saya cicipi, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja pindah ke piring saji. Sajikan tumis sawi putih tahu ini selagi hangat ya. Tumis sawi putih tahu siap untuk disajikan. Rasanya ini benar-benar lezat, sangat seimbang antara gurihnya tahu dan kelezatan sawi putih yang segar. Nah, itulah tadi resep tumis sawi putih tahu, super simple. Selamat mencoba ya. Tumis jagung muda yang lezat dan sehat. Tumisan super simple, bikin nagih dan boros nasi. Untuk bahan-bahannya ini kita gunakan 10 buah jagung muda yang sudah kita cuci bersih. Kemudian potong-potong jagung muda seperti ini. Kita potongnya serong saja atau sesuaikan selera teman-teman, bisa dipotong seperti kacang panjang. Setelah semuanya selesai dipotong, pindahkan ke piring. Karena telenannya mau kita gunakan memotong bahan selanjutnya, yaitu ada bakso. Baksonya kita potong tipis-tipis atau sesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang atau kotak juga boleh. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada 6 buah bawang merah. Bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis seperti ini saja, atau teman-teman bisa dihaluskan menggunakan cobek juga bisa, sesuai selera. Kemudian ada bawang putih, ini juga diiris tipis-tipis, sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya ada cabai keriting hijau. Untuk takaran cabenya ini kita gunakan 12 buah cabai hijau. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah, yang tidak suka pedas bisa dikurangi, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan juga ini kita tambahkan cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. Setelah selesai, selanjutnya kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tadi. Tumis sampai aromanya harum, bawang merah dan bawang putihnya layu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, baru kemudian masukkan irisan bakso. Oseng-oseng sebentar,
Masukkan juga jagung mudanya, oseng-oseng lagi. Baksonya kita masukkan lebih awal karena agar mendapatkan aroma yang sedap dan gurih. Kemudian masukkan cabai hijau, aduk-aduk kembali dan ratakan. Selanjutnya beri garam, kemudian lada. Ladanya opsional ya, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga saus tiram. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Aromanya harum banget teman-teman, belum matang saja sudah menggugah selera. Selanjutnya beri air secukupnya saja agar tekstur tumisan jagung mudanya ini tidak terlalu kering ya teman-teman, dan juga agar jagung mudanya cepat empuk. Tumis jagung muda ini super simple ya teman-teman, bumbunya cukup diiris-iris, masaknya cukup diosreng-osreng saja seperti ini. Kita tambahkan cabai merah keriting juga ya agar warnanya lebih cantik. Masak tumis jagung muda sampai airnya menyusut dan matang. Masaknya sebentar saja ini ya, sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau agak kriuk-kriuk itu cukup 10 menit saja. Kalau mau tekstur lebih empuk lagi bisa ditambah durasi masaknya. Nah, tumis jagung muda sudah matang. Jangan lupa cicipi terlebih dahulu. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini sudah saya cicipi, rasanya sudah pas. Ada manisnya, ada pedasnya, gurih banget. Langsung saja pindah ke piring saji. Nah, itu tadi resep tumis jagung muda, super simple. Sangat mudah bukan? Selain enak, ini juga merupakan pilihan makanan yang sehat dan kaya serat. Jadi, jangan ragu untuk mencobanya di rumah ya. Resep tumis timun yang lezat dan sehat bikin boros nasi. Rasanya sangat gurih, bumbunya super simple, cukup diiris-iris saja. Bahannya juga mudah dicari. Yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya ini ada 2 buah timun ukuran sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Kemudian belah menjadi 2 bagian. Setelah dibelah menjadi 2 bagian, kemudian bersihkan isinya. Ini isinya saya buang ya karena sudah agak tua. Bersihkan menggunakan sendok seperti ini atau menggunakan pisau juga bisa. Sebelumnya timunnya ini sudah saya cuci bersih ya, maaf tidak saya rekod. Isinya ini juga bisa teman-teman gunakan sebagai masker wajah. Nah, seperti ini ya, sudah bersih semuanya. Oke, selanjutnya potong-potong timun. Agak tipis, tidak terlalu tebal. Kemudian sisihkan terlebih dahulu ke dalam wadah atau mangkok. Selanjutnya mari kita beralih ke bahan bumbunya. Ada bawang putih, iris tipis-tipis, kemudian saya cincang atau sesuai selera teman-teman ya. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi. Selanjutnya ada bawang merah, ini juga diiris tipis-tipis juga. Setelah diiris, sisihkan terlebih dahulu. Bumbu selanjutnya ada cabai rawit merah. Ini kalau teman-teman tidak suka pedas boleh di skip. Untuk yang suka pedas, cabainya bisa ditambah ya. Bahan selanjutnya ada udang ebi atau udang rebon yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya hilangkan rasa asinnya.
Oke, selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang putihnya terlebih dahulu, tumis hingga aromanya harum, warnanya agak kecoklatan. Kira-kira seperti ini, baru kemudian masukkan irisan bawang merahnya dan tumis hingga aromanya harum juga. Ini akan memberikan aroma yang enak pada tumisan kita. Selanjutnya masukkan udang rebonnya, tumis hingga matang. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel YouTube Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Selanjutnya setelah udang rebonnya matang, beri air secukupnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Biarkan sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kemudian masukkan potongan timun. Masukkan semuanya. Aduk-aduk sampai merata. Oke, selanjutnya masukkan cabai yang sudah dipotong-potong tadi. Kemudian beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuai selera teman-teman, saus tiram, dan juga gula pasir. Aduk hingga semua bahan tercampur merata dan terbalut dengan saus yang lezat. Lanjutkan menumis hingga semua sayuran matang sempurna, namun tetap memiliki kekerancian yang menggugah selera. Oke teman-teman, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan inilah hasilnya, tumis timun sudah matang, siap untuk disajikan. Asli ini teman-teman, rasanya enak banget, gurih, bikin boros nasi. Anda bisa menikmatinya sebagai lauk pendamping nasi atau sebagai hidangan sehat yang lezat. Nah, itu tadi resep tumis timun yang super simple, bumbunya cukup diiris-iris saja, rasanya enak banget, gurih. Selamat mencoba. Ini saya membuat tumis cumi basah pedas spesial ala rumahan. Olahan cumi ini sangat cocok buat menu harian ya. Buatnya sangat mudah dan simpel. Yuk silakan simak resep mudahnya berikut ini sampai selesai. Untuk bahannya ini ada 250 gram cumi segar, ini sudah saya bersihkan ya. Juga sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Untuk bahan bumbunya ini ada 6 buah cabai merah keriting. Kemudian ada 13 buah cabai rawit. Untuk teman-teman yang tidak suka pedas bisa dikurangi atau di skip ya. 3 siung bawang putih, 7 buah bawang merah, 1 buah kemiri, sedikit jahe, sedikit kunir, 1 batang serai, 1 batang daun bawang, 1 lembar daun jeruk, dan 1 lembar daun salam. Bumbunya ini saya haluskan menggunakan cobek ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya cobek bisa dihaluskan menggunakan blender ya. Terus ini cabenya saya potong-potong kecil seperti ini agar memudahkan saat menghaluskan. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Ruka Masak, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Terima kasih. Bawang merahnya tadi tidak saya haluskan ya teman-teman, tapi saya iris tipis-tipis. Daun bawangnya ini juga saya potong kecil-kecil seperti ini ya.
Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, goreng cuminya terlebih dahulu sebentar saja ya. Ini agar tidak meletup-letup pas digoreng, saya beri sedikit tepung terigu. Gorengnya sebentar saja ya, kemudian diangkat dulu. Selanjutnya tumis bawang merahnya. Goreng sampai warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini ya, baru kemudian tumis bumbunya. Masukkan 1 batang serai, juga jahe yang sudah dikeprek, daun salam, daun jeruk, ini aku buang batangnya ya. Tumis bumbu sampai matang. Setelah bumbunya matang, masukkan air secukupnya, tambah garam, lada bubuk, kaldu jamur, dan gula. Setelah mendidih, cuminya yang sudah digoreng tadi masukkan. Masak sampai airnya menyusut. Nah, ini ya, setelah airnya menyusut, baru kemudian masukkan daun bawangnya tadi yang sudah diiris-iris. Sebelum disajikan, alangkah baiknya cicipin terlebih dahulu ya teman-teman. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Olahan cumi pedas spesial ala rumahan ini rasanya sangat lezat dan enak ya teman-teman. Perpaduan bumbu pedas seperti cabai dan daun jeruk membuat sajian ini memberi aroma dan rasa pedas yang cukup kuat. Tentunya akan membuat nafsu makan semakin bertambah. Tumis cumi basah pedas spesial ala rumahan siap untuk disajikan. Kali ini saya berbagi resep cara memasak tahu yang enak. Olahan tahu ini sangat cocok buat menu harian ya teman-teman. Buatnya sangat simpel, rasanya enak banget. Bumbunya cukup diiris-iris saja. Pokoknya sangat simpel banget. Yuk silakan simak resep videonya sampai selesai. Untuk bahannya ada 2 buah tahu putih. Kemudian saya potong menjadi 4 bagian. Potong lagi menjadi bentuk segitiga seperti ini ya, atau sesuai selera teman-teman. Bahan selanjutnya 1 buah terong ungu. Ini saya buang dulu batangnya, atau terong hijau juga bisa ya teman-teman. Potong-potong, ini saya belah dulu menjadi 2 ya teman-teman. Baru kemudian saya potong kecil-kecil. Teman-teman bisa potong-potong sesuai selera ya. Setelah selesai, siapkan air di wadah, beri garam, masukkan terong yang sudah dipotong tadi, rendam dalam air garam, tujuannya agar terong tidak hitam ya. Untuk bumbunya ini ada 4 buah bawang merah, iris tipis-tipis. Kemudian 2 buah bawang putih iris tipis-tipis juga. 5 buah cabai rawit potong kecil-kecil atau sesuai selera masing-masing. Kemudian 2 buah cabai merah keriting potong nyerong-nyerong. Nah, ini bumbunya sudah siap. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Kemudian setelah panas, goreng tahu.
Goreng tahu sampai berkulit ya, kecoklatan seperti ini. Kemudian angkat, tiriskan dulu. Selanjutnya goreng terongnya. Angkat dan tiriskan dulu. Selanjutnya menumis bumbu. Masukkan bawang merah, bawang putih. Masukkan cabai juga. Kemudian tumis sampai baunya harum. Lanjut masukkan tahu dan terong yang sudah digoreng tadi. Beri kecap. Untuk resep detailnya silahkan simak di deskripsi ya teman-teman. Kemudian saus sambal, saus tiram. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa tekan tombol subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Beri air secukupnya, garam, dan kaldu jamur. Aduk-aduk biar merata ya teman-teman. Kemudian masak sampai airnya menyusut. Ini saya tes rasa ya teman-teman, siapa tahu ada yang kurang. Rasanya sudah pas, enak banget. Nah, ini airnya sudah menyusut ya, tandanya olahan tahu sudah matang, siap untuk disajikan. Olahan tahu ini sangat simpel, rasanya enak banget ya teman-teman. Punya tahu masih bingung mau dimasak apa, masak seperti ini saja ya. Jika tidak ada terong, gak apa-apa, gak pakai terong teman-teman. Sajikan sama nasi hangat ya, rasanya nikmat banget. Kali ini saya mau membuat olahan tumis pare udang rebon, sangat simpel, tidak pahit, rasanya enak banget. Untuk bahannya ini saya menggunakan 2 buah pare ukuran sedang. Kemudian udang rebon yang sudah saya cuci bersih dan sudah hilang asinnya. Ini saya potong pare jadi 2 bagian dulu ya untuk membersihkan isinya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa ya yang belum subscribe, di-subscribe. Terima kasih. Untuk membersihkan isinya ini saya cukup begini saja ya. Lah kemudian ini ambillah isinya, sudah bersih seperti ini ya. Lakukan ke semua pare sampai bersih. Lanjut potong pare tipis-tipis seperti ini ya, enggak terlalu tipis, agak tebal sedikit agar nanti saat diremas-remas tidak patah. Ini saya taruh di wadah dulu, mau saya remas-remas menggunakan garam agar tidak pahit dan nanti saat dimasak biar cepat lunak. Nah, ini ya diremas-remas sampai keluar getahnya. Setelah diremas-remas, cuci bersih menggunakan air mengalir ya. Untuk bahan bumbunya ini saya menggunakan 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, cabai rawit, dan cabai merah keriting. Untuk resep lengkapnya silahkan lihat di deskripsi ya. Ini bumbunya saya haluskan menggunakan blender saja ya teman-teman agar cepat. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah panas, goreng udang rebonnya terlebih dahulu. Ini saya menggoreng udang rebonnya sampai kering ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Kemudian angkat, tiriskan dulu. Lanjut tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi.
Tumis bumbunya sampai baunya harum ya teman-teman. Masukkan pare yang sudah dicuci bersih tadi ya. Aduk-aduk sebentar saja agar bumbunya meresap ke dalam parenya. Kemudian selanjutnya tambahkan sedikit air secukupnya saja ya. Beri kaldu jamur kurang lebih setengah sendok teh, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula. Maaf ya untuk penambahan gulanya nggak kerekot. Aduk-aduk lagi. Oh iya teman-teman, ini saya juga menggunakan cabai rawit utuh ya, karena suka pedas. Untuk teman-teman yang tidak suka pedas bisa di skip. Masukkan juga udang rebon yang sudah digoreng tadi. Aduk-aduk, masak sampai airnya menyusut ya. Sebelum disajikan, teman-teman bisa cek rasanya terlebih dahulu ya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini sudah pas, sudah saya cicipin, rasanya enak banget, gurih, ada rasa pedasnya juga. Warnanya sangat cantik ya. Siap untuk disajikan. Buatnya sangat simpel, bahannya juga mudah dicari. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.